saya hormati teman-teman MGMPS Bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan kali ini ada tambahan lagi nih dari MGMPS Bahasa Daerah Bulivit. Selamat datang di acara kegiatan MGMPS Bahasa Indonesia SMK Negeri 10 Malang. Pada pertemuan ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan yang sebelumnya kita hanya membahas kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, tapi saat ini atau hari ini ada tambahan, yaitu tentang pengimbasan pelatihan asesmen kompetensi minimum AKM. Karena kita di SMK dan SMA, maka yang akan saya sampaikan pengimbasan kali ini adalah AKM SMA SMK. Saya kira Bapak Ibu juga sudah banyak membaca atau beberapa video pun juga banyak membahas atau mengupas tentang AKM. Nah, tapi karena ini sebuah keharusan, saya harus mengimbaskan. Yang mudah-mudahan informasi ini tidak menjadikan Bapak Ibu menjadi bosan ataupun apa. Ya, mudah-mudahan ini salah satu juga tambahan ilmu. Nggak banyak yang akan saya sampaikan. Saya kira juga Bapak Ibu juga sudah memahami tentang apa itu AKM. Kalau dilihat dari latar belakangnya, ini kan merupakan sebuah riset atau penelitian dari PISA, yaitu Program for International Student Assessment. Ini salah satu standar yang dapat dijadikan ukuran untuk mengukur bagaimana tingkat pendidikan suatu negara, pembelajaran suatu negara itu seperti apa. Nah, ini sebuah ironis ini bagi bangsa Indonesia. Hingga tahun 2018 ini skor Indonesia makin jeblok, sekitar 60-70% untuk kemampuan membaca, matematik, dan sains itu masih di bawah standar kompetensi minimum. Ini berlangsung sampai 10-15 tahun. Ini keadaannya sungguh memprihatinkan. Makanya dari keadaan itulah pemerintah mencoba untuk mengubah, ya kan, meningkatkan kemampuan dari anak-anak didik atau siswa itu dengan program asesmen nasional. Itu kalau dilihat dari latar belakangnya. Apa sih tujuan dari asesmen nasional? Nah, ini tujuannya menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Pengembangan kompetensi, bagaimana siswa mendapatkan nilai yang baik, bagaimana siswa itu menjadi siswa yang unggul, dan jelas adalah karakter siswa, karakter yang baik, karakter yang memang karakter Pancasilais, seperti itu. Kemudian tujuannya yang kedua, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Jadi ketika sudah mengetahui, oh ternyata dari AKM itu didapat nilai sekian, nah itu kan berarti kan akhirnya akan mengetahui gambarannya, oh sekolah itu sudah unggul, sudah layak atau belum. Nah, ini adalah tujuan dilakukannya asesmen nasional. Pentingkah asesmen nasional? Nah, ini kan kalau dilihat sekarang ini kan abad 21 ini sudah berkembang sangat pesat. Kecakapan-kecakapan itu sudah harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa, mulai dari kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini adalah mengapa asesmen nasional itu penting, ya, ini untuk mengejar kecakapan hidup. Tapi selain kecakapan, yaitu yang selama ini pembelajaran itu hanya pada mengejar nilai, bagaimana anak itu mendapatkan nilai baik. Tapi dari kompetensi atau dari AKM ini ada satu lagi, yaitu
tentang karakter ini bagaimana siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Mulai kalau kita lihat dari karakter itu ada 6, mulai dari percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada gotong royong, disiplin, kerja keras. Itu kan kalau kita mengisi rapat kan ada karakter-karakter lah. Ini dari AKM ini mencoba menjadikan dari kecakapan siswa yang memiliki kemampuan yang unggul, kemudian dengan ditopang lagi dengan karakter yang baik. Nah, ini menjadikan satu kesatuan yang ingin dimiliki atau ingin diraih dari kegiatan asesmen nasional. Semua itu nanti akan terukur di asesmen, yaitu melalui asesmen kompetensi minimal yaitu AKM, kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan. Dari itu akan diambil sebuah manfaat, ya kan? Kita sudah mengetahui bentuk atau keadaan siswa itu seperti apa, keadaan sekolah itu seperti apa dengan melihat AKM tadi siswanya nilainya sekian, kemudian ada guru juga mendapatkan tes juga, tapi bentuknya mungkin seperti angket itu. Dari situ kepala sekolah pun juga seperti itu. Dari hasil yang diperoleh dari asesmen nasional nanti akan tahu kualitas pembelajaran itu seperti apa, kualitasnya, potret pembelajarannya. Apakah di sekolah X ini pembelajarannya sudah unggul atau belum? Nah, kan bisa dilihat dari sana. Tadi kalau dilihat hasilnya baik, berarti sekolah itu memang sudah merupakan sekolah yang unggul. Sehingga dari situ akan menjadi umpan balik untuk meningkatkan. Jadi ketika sekolah itu kurang baik, berarti ada umpan balik, sehingga nanti akan ada program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah atau madrasah. Itu kalau dilihat manfaatnya. Nih, selama ini kita masih mengenal ujian nasional. Baru tahun kemarin itu ujian nasional yang tidak ada, ya, dihapuskan. Apakah munculnya asesmen nasional ini merupakan ganti dari ujian nasional? Ayo sama-sama kita cermati apakah memang asesmen nasional ini sebagai ganti dari ujian nasional. Kalau dilihat dari tujuannya adalah untuk mengevaluasi, ini tujuan dari asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan pada sekolahnya. Yang dilihat adalah mengevaluasi. Sedangkan kalau kita lihat ujian nasional itu adalah mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau ujian nasional kemarin, siswa itu nilainya baik, nilainya jelek, hanya itu saja kan, bukan dengan mata pelajaran, bahkan seperti itu. Tapi kalau tujuan dari asesmen itu dalam satu kesatuan sekolah itu seperti apa yang diharapkan. Jadi mengetahui gambaran dari sekolah itu seperti apa, tidak ke siswa tapi ke sekolahnya. Kemudian kalau dilihat dari jenjang penilaian, kalau kita lihat ujian nasional itu kan pada SMP dan SMA atau SMK. Jadi kan kalau SD kan bukan ujian nasional ya. Kalau SD kan bukan ujian nasional, tapi apa ini? Kan lokal gitu kan, iya kan? Bukan ujian nasional. Tapi kalau asesmen nasional itu sudah SD, SMP, SMA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah ini semua akan dilakukan uji atau asesmen. Kemudian kalau dilihat dari level siswanya, kalau ujian nasional itu kan di akhir pembelajaran. Kalau SMP berarti kelas 8, kelas 9 ya, kelas 9. Kalau SMA kelas 12. Tapi untuk asesmen nasional ini ada di tengah-tengah itu. Kalau untuk SMP-nya kelas 8, kemudian SMA atau SMK-nya itu adalah kelas 11, kemudian untuk SD-nya adalah kelas 5. Sangat berbeda. Untuk subjek siswa, kalau ujian nasional itu semua, jadi kalau di setiap sekolah itu ada 400 siswa, maka
yang diuji ya 400 siswa itu. Kalau 500 ya 500 siswa itu. Tapi kalau asesmen nasional itu hanya beberapa saja, itu hanya dicomot secara acak. Sekolah pun juga tidak menentukan oh si A, si B, si C, si D ya kan. Kalau itu kan kita bisa melihat wah yang pintar aja yang kita ambil. Tapi ini enggak, tapi secara acak yang mungkin dari tim Dapodik atau mungkin yang bisa memilih itu, sehingga dari ketika siswa itu acak maka yang akan ketahuan adalah hasilnya bisa diharapkan kan hasil yang memang valid gitu kan. Inilah keadaan dari sekolah itu gitu kan. Nah itu kalau dilihat dari model soal, kalau model soal di ujian nasional itu adalah pilihan ganda, tapi kalau di asesmen nasional ini sudah banyak variasi-variasi. Pilihan ganda tetap, kalau pilihan ganda kan hanya satu jawaban, kemudian ada pilihan ganda kompleks, ini satu pertanyaan bisa lebih dari satu jawaban, menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Kalau kita lihat bentuk-bentuk soal ini kan dulu sering, kalau kita ingat kita masih SD, bentuk-bentuk soal seperti menjodohkan, kemudian jawaban ganda kompleks ini banyak. Ini diambil lagi untuk asesmen nasional. Kemudian untuk sasaran penilaiannya, kalau ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi mata pelajaran kalau di SMK atau SMA itu kan, SMK kan berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematik dan uji kejuruan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk asesmen nasional itu tidak seperti itu. Tapi semua mata pelajaran itu sudah terkolaborasi di sana, ya kan. Jadi kalau dilihat dari bentuknya mungkin berupa teks gitu kan. Kemudian teks-teksnya itu mengacu pada mata pelajaran-pelajaran yang lain. Makanya kalau ujian nasional itu masih ada dikatakan pelajaran yang penting, ya kan, yang diujikan, yang dilakukan ujian nasional itu adalah mata pelajaran yang penting, yang lain adalah pelajaran yang dianggap tidak penting ya. Tapi kalau asesmen nasional ini tidak mengenal itu, tapi semua merupakan pelajaran yang penting karena semua akan berkolaborasi di sana, sangat berkaitan. Kalau dilihat dari model penilaiannya, kalau ujian nasional itu kan melalui CBT. Kalau CBT berarti kan komputer itu, kemudian kalau PBT kan menggunakan kertas paper gitu kan. Tapi kalau di asesmen nasional ini menggunakan computer-aided multi-stage adaptive testing, ini penilaiannya, jadi siswa itu tidak bisa memilih sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tidak sama, jadi yang diujikan itu tidak sama, tetap menggunakan komputer, tapi yang diujikan itu tidak sama, bergantung pada kemampuan siswa. Entah ini nanti akan ada proses pretest dulu atau seperti apa, itu kita akan tahu lebih lanjut ketika itu nanti sudah mendekati kegiatan asesmen nasional seperti apa. Tapi yang jelas dalam bentuk penilaiannya itu masing-masing siswa walaupun acak itu soalnya pun tidak sama, tapi sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Nah itu kalau ini asesmen nasional apa sih yang diujikan bentuknya ini kan? Bentuknya mulai dari AKM, survei karakter, kemudian survei lingkungan. Kalau AKM berarti ada penilaian literasi membaca dan asesmen numerasi. Berarti kalau numerasi hubungannya dengan angka ya, hampir berbau-bau matematika gitu kan. Kalau membaca berarti ada proses memahami di sana, menggunakan, mengevaluasi, kemudian merefleksi. Kalau numerasi ada memahami, kemudian mengaplikasi dan bernalar. Kalau sekilas sepertinya seperti hubungannya dengan bahasa dan matematik, tapi sebenarnya tidak, karena materi yang ada di sana itu dikolaborasikan semua mata pelajaran. Jadi itu.
Pesertanya siapa untuk AKM? Yang jelas pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan. Jadi semua sekolah itu wajib melakukan AKM, tapi tidak semua murid, karena tadi adalah acak. Yang untuk yang mengacak pun itu kita tidak tahu dari sekolah atau satuan pendidikan, tidak tahu menau, tapi dari pusat nanti yang akan menentukan si A, si B, si C ini yang akan mengikuti kegiatan asesmen. Kriterianya apa? Seluruh satuan tadi sudah kita bahas. Tidak semua murid tadi juga sudah. Pemilihan sampel secara acak tadi juga sudah. Ini yang diambil dari kelas 5, 8, 11. Ini awal-awal tadi sudah kita bahas. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Jadi ada beberapa tes itu kan, dari literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk guru dan kepala sekolah itu tidak semua, tapi hanya pada survei lingkungan belajar saja. Itu kan berarti kan materi atau yang ditanyakan itu ya hubungannya dengan survei lingkungan. Jadi bagaimana keadaan sekolah, bagaimana sarana prasarananya. Ya. Dengan mengetahui itu kan berarti apakah ada hubungan nilainya dari anak Bapak saja sudah sesuai dengan apa yang dijawab oleh Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu semua, tapi kalau siswa itu adalah acak. Kalau jadwal bisa dilihat itu 2 hari, jamnya itu juga. Jadi hari pertama itu lebih kepada literasi, kemudian hari keduanya numerasi. Nah, ini bentuk soalnya tadi juga sudah kita bahas. Kalau pilihan ganda berarti hanya 1 jawaban. Kalau pilihan ganda kompleks berarti lebih dari 1. Menjodohkan berarti ada kolom ada 2 kolom gitu kan. Kemudian ditarik garis. Nah, ditarik garis. Kalau dulu saya pernah menjawab soal-soal seperti ini. Jawaban singkat dan uraian. Jawaban singkat uraian. Ini kalau dilihat dari karakter soalnya, kalau kita mengajar SMK ya bentuknya seperti itu. Jadi ada 36 butir soal literasi membaca, kemudian 36 butir soal untuk numerasi. Siswa akan menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri ya. Jadi tidak sama di sana, ya kan? AKM disusun berdasarkan indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi. Jadi mata pelajaran tadi semua bisa masuk, mau IPS ya kan. Soal teksnya adalah soal IPS. Tentang soal IPA. Jadi seperti itu. Tapi itu semua adalah bentuk dari proses membaca ya kan, memahami dan sebagainya. Tapi itu literasinya di sana. Ini kalau dilihat dari komponennya untuk AKM literasi, ada teks informasi dan teks fiksi. Kalau saya melihat ini sebenarnya peranan guru khususnya bahasa ini sangat penting. Ya, kita bukan menafikan guru-guru yang lain ya, tapi kan selama ini kan kalau hubungannya dengan membaca, kemudian memahami teks itu kan sebenarnya kan tugas dari, ya bukan tugas ya, memang itu yang kita lakukan. Ada kalau kita berbicara pada keterampilan berbahasa kan ada keterampilan membaca, ada keterampilan menulis, ada keterampilan mendengarkan. Bahasa Inggris pun juga seperti itu. Saya kira sangat kalau saya sebagai guru bahasa ini menjadi motor untuk meningkatkan kompetensi siswa. Saya kira sangat dibutuhkan ini. Jadi ya harapan kita kan, kita sebagai guru bahasa dalam memberikan tes ataupun membuat yang mengajar ya, bagaimana anak bisa membentuk literasi siswa itu memang bisa membudayakan siswa untuk membaca. Saya kira itu yang lebih penting. Nah, untuk level pembelajaran, kalau dilihat dari level-level ini ada 6 level.
kalau SD itu ada level 1, 2, SMP level 3, kalau SD 1, 2, 3, kemudian SMP 4, 5, kemudian untuk SMA atau SMK itu berada di level 6. Di level 6 ini ada 2 kompetensi yang diujikan, yaitu di sini mengakses informasi dalam teks tulis. Nah, ini kan memahami, mencari dan memilih informasi yang relevan, yaitu tentang teks yang hubungannya dengan fiksi dan non fiksi. Kalau saya menyimpulkan seperti itu. Kalau fiksi berarti hubungannya dengan rekaan seperti cerita-cerita yang sifatnya menghibur. Kalau informasi ya hubungannya dengan fakta, opini. Jadi di sana di IPS kan juga bentuk-bentuk seperti itu kan juga mewadahi itu. Mengevaluasi dan merefleksi, saya kira ini juga tidak ada masalah, bisa dibaca sendiri atau bisa dibaca-baca Google. Saya kira banyak ya tentang AKM. Nah, kalau dilihat dari contoh ini, saya langsung ke contoh soal ini. Saya mengambil dari contoh fiksi. Ini sebuah puisi ini. Kalau dilihat dari kompetensi yang diukur adalah menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian kalau dilihat dari pertanyaan mengapa, penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti ya. Bisa dilihat kan kalau dari teksnya tadi, teksnya tadi salah. Nah, lilin kecil dalam sinar kegelapan, seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapku. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Tatkala malam datang membawa kegelapan, hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh kasih, menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Nalarku membahana lagi setiap kali mengartikanmu. Langkahmu laksana embun angin datang dan pergi, dan sebagainya. Kembali ke sini, kompetensi yang diukur adalah mengidentifikasi kata kunci. Tadi kita banyak menemukan kata kunci lilin itu kan, ya kan, lilin. Kalau kita lihat dari jenis soalnya ini kan merangsang anak untuk memahami, gitu kan, memahami apa sih ini isinya, gitu kan, memahami. Kemudian bisa anak berpikir kritis di sana, anak berpikir kritis. Mengapa? Ya kan, lilin kecil itu sangat berarti ya, kan. Lilin itu dianggap menerangi dalam kegelapan. Langkah lilin itu, jadi ada antara kehidupan nyata dengan apa yang dialami siswa, ya, kehidupan nyata dengan soal ini sangat berhubungan, sangat ya, kan. Kalau kita ada soal-soal yang hot gitu kan, ya bentuk-bentuk seperti inilah ya, kan. Untuk yang numerasi, kemampuan literasi dalam matematik, ya, disebut numerasi. Yang dimaksud numerasi itu apa ya, tadi kan sempat kita singgung kemampuan seperti matematik berupa angka. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi. Bisa dipahami kira ya. Nah, komponennya ada, kontennya itu meliputi reflektif, sifat urutan, kognitifnya memahami fakta, konteksnya personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kalau dilihat dari contohnya ini, contoh-contoh ini pun dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya juga ada. Kalau kita lihat dari contoh tabel atau mungkin grafik ini di pembelajaran bahasa Indonesia pun banyak. Dulu kalau di kurikulum yang lalu itu ada itu grafik, kemudian tabel, membaca grafik, membaca tabel. Sebenarnya ini juga sudah masuk ke dalam numerasi sebenarnya. Kalau dilihat di sini kan isi dari
toko Rizky dan toko Makmur ini apa sih kan? Nah, isinya dari sini kan. Atau harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih mahal dari toko Makmur. Harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih murah. Ini kan pemahaman sebenarnya dari angka-angka itu kemudian kita pahami. Nah, bentuk-bentuk inilah yang ada dalam, nah ini ada grafik sebuah pernyataan benar salah ini, ya kan? Contoh-contoh soal yang hubungannya dengan numerasi. Nah, kalau dilihat dari hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi dari hasil yang diraih siswa itu ada 5. Apakah siswa tersebut perlu intervensi khusus? Apakah dasar, ataukah cakap, ataukah mahir? Berarti semakin mahir, nah itu kan berarti siswa itu semakin mendapatkan nilai baik dan nilainya ya baik gitu kan. Berarti kalau anak itu nilainya kecil, berarti anak itu perlu intervensi khusus, perlu perlakuan khusus. Nah, numerasi pun juga seperti itu. Dari hasil numerasi apakah siswa itu baik atau buruk, berarti kalau nilainya kurang berarti perlu intervensi khusus. Kalau nilainya baik sempurna berarti anak itu sudah mahir. Untuk hasilnya ada kebutuhan ini, silakan. Kalau cakap itu nanti apa-apa yang perlu dilakukan oleh guru. Tuh. Jadi mengapa yang terakhir ini, mengapa sebuah pertanyaan ini, mengapa AKM itu dilakukan di tengah-tengah? Ini kan tidak di akhir, bedanya di situ. Tadi kan untuk meningkatkan mutu. Jadi ketika kita tahu kelas 11 itu nilainya kurang, berarti ada pertanyaan, kurangnya ini kenapa? Oh mungkin dari gurunya, oh mungkin dari siswanya, sehingga dari situ kita guru bisa meningkatkan kemampuan anak itu di semester terakhir. Nah, jadi itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kemudian jika kurang jelas bisa googling, saya kira materi-materi AKM sangat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.